Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan ziarah saya di Lourdes, Prancis. Lourdes, Prancis terkenal sebagai pusat ziarah Katolik terbesar di dunia, terutama karena peristiwa penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette Soubirous di Gua Massabile yang menghasilkan mata air ajaib yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan melakukan misa di salah satu kapel di tempat ziarah Lourdes. Inilah penampakan Basilika Bunda Maria Rosario yang megah. Selesai sarapan pagi, kami bergegas menuju ke tempat basuh atau pemandian di Lourdes yang digunakan oleh peziarah sebagai bentuk ketaatan atas pesan Bunda Maria kepada Santa Bernadette pada penampakan yang ke-9 tahun 1858. Pergilah minum di air mata air dan basuhlah dirimu di sana. Lokasi tempat basuh tidak jauh dari Gua Maria Lourdes, kira-kira 100 meter, di tepi sungai Gave de Vaud. Kami mengantre dengan tertib, menunggu giliran dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan. Setelah keluar dari ruangan pembasuhan, saya melihat di sebelah kanan bangunan ada sebuah patung yang menarik perhatian, dan itu adalah patung Santa Margaret dari Scotland. Patung Santa Margaret ini didedikasikan untuk Ratu Skotlandia yang dikenal karena kesalehan dan reformasi gereja serta amalnya. Tujuan ziarah kita selanjutnya adalah mengunjungi Museum Diorama Santa Bernadette Soubirous yang letaknya berada di sebelah kanan pintu gerbang utama area ziarah Bunda Maria Lourdes. Museum Diorama di Lourdes ini menampilkan rangkaian kisah penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette Soubirous pada tahun 1858. Laporan awal kepada keluarga.
Setelah penampakan pertama pada 11 Februari 1858, Bernadette menceritakan penglihatannya kepada adik perempuannya, Toinette, dan teman mereka. Meskipun awalnya ia diminta untuk merahasiakannya, ibunya Louise Subiru awalnya tidak percaya dan melarangnya kembali ke gua karena takut keluarga mereka akan menjadi bahan ejekan. Di sini juga ditampilkan momen saat Bernadette menyampaikan pesan Bunda Maria kepada pastor paroki, Romo Dominic Permale. Pesan yang ia bawa adalah permintaan agar dibangun sebuah kapel di lokasi penampakan dan agar orang-orang datang dalam prosesi. Salah satu adegan kunci adalah ketika Bernadette melaporkan bahwa wanita itu akhirnya menyatakan dirinya sebagai akulah yang dikandung tanpa noda pada 25 Maret 1858. Laporan ini sangat penting karena Bernadette, seorang gadis sederhana, tidak mungkin mengetahui istilah teologis yang baru saja diresmikan oleh Vatikan beberapa tahun sebelumnya. Diorama juga menggambarkan skeptisisme awal dari otoritas sipil dan gereja, sebelum akhirnya mukjizat mata air di gua masa Bile meyakinkan banyak orang. Sekarang kita akan mengunjungi rumah masa kecil Santa Bernadette Sibiru. Rumah pertama yang kita kunjungi adalah Maison Paternelle atau rumah ayah Santa Bernadette Sibiru. Rumah ini adalah hadiah yang diberikan oleh Kepala Biara Peyra Male setelah terjadinya peristiwa penampakan. Di Maison Paternelle ini, kita bisa merasakan suasana kehidupan keluarga Bernadette yang sederhana dan miskin di gubuk Moulin Lacade, tempat mereka tinggal saat ia mulai melihat penampakan. Di sini juga kita bisa melihat peninggalan keluarga, sisa-sisa kehidupan sehari-hari mereka, termasuk perabotan sederhana dan kondisi tempat tinggal yang sangat minim. Saat ini, rumah ini berfungsi sebagai museum yang dikelola oleh keturunan keluarga Subiru, menyimpan barang-barang asli, foto keluarga, dan relik Bernadette. Rumah kediaman keluarga Subiru ini menjadi bagian penting dari perjalanan hidup Santa Bernadette sebelum ia memutuskan menjadi biarawati. Setelah penampakan, Bernadette merasa misinya di Lourdes telah selesai dan ingin menghindari perhatian publik. Pada tahun 1866, ia meninggalkan Lourdes secara permanen untuk bergabung dengan suster-suster cinta kasih, Sister of Charity di Naples. Di Biara, ia dikenal sebagai Suster Mary Bernard. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam doa dan kerendahan hati hingga wafat pada tahun 1879.
Tidak jauh dari Maison Paternelle, kita akan mengunjungi rumah kedua Bernadette yang merupakan rumah masa kecil Santa Bernadette Sibiru yang dikenal dengan nama Moulin de Boli atau penggilingan Boli. Tapi sayang sekali teman-teman, ternyata rumahnya ditutup sementara tidak bisa dikunjungi. Perjalanan kita lanjutkan ke rumah Bernadette yang ketiga, yaitu La Cacotte. Bernadette. Jadi pertama pada saat dia lahir yang masuk Natali itu rumah yang Bapak Ibu masuk tapi di bawahnya yang nggak bisa masuk tadi. Ya. Nah itu pertama kali dia lahir ke sana Bernadette. Kemudian kan hidupnya susah, dia pindah kemari La Cacotte ini. Kasih lah karena bekas penjara. Dia tinggal di sini yang dimana Bapak Ibu dia tinggal terus pada saat dapat penampakan selesai. Setelah mengunjungi beberapa rumah kediaman Bernadette, kami melanjutkan dengan makan siang. Dan saya lupa loh teman-teman, makan siangnya tidak saya videokan. Maaf ya. Sekarang kami akan kembali ke hotel. Kota Lourdes ini adalah salah satu tujuan ziarah utama di Eropa. Lourdes selalu ramai dikunjungi dengan banyak toko menjual souvenir religius seperti rosario, salib, lilin, dan yang lain-lainnya. Setelah sejenak beristirahat di hotel, selanjutnya kegiatan kami adalah mengikuti adorasi sakramen Maha Kudus. Setelah mengikuti adorasi sakramen Maha Kudus, saya mencoba untuk menaiki esplanade walaupun cuaca hujan rintik-rintik.
Basilika Bunda Maria di Kandung Tanpa Noda, juga disebut Basilika Atas, adalah bangunan gereja Katolik yang megah dan bersejarah di tempat ziarah Lourdes, Prancis, dibangun di atas Gua Masabile dan merupakan bagian dari komplek 3 basilika. Dikenal karena gaya gotik neoknya yang indah dengan kaca patri menceritakan peristiwa penampakan Bunda Maria kepada Bernadette Soubirous. Basilika Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda atau Basilika Atas ini adalah basilika tertua di situs suci Lourdes dan tempat peziarah utama, dibangun pada tahun 1866 dan selesai pada tahun 1876. Setelah puas mengagumi pemandangan area ziarah dari atas basilika, kini saatnya kami mengambil air suci Lourdes. Air suci Lourdes berasal dari mata air alami di bagian belakang Gua Masabile, lokasi di mana Santa Bernadette Soubirous menemukan sumber air tersebut atas petunjuk Bunda Maria pada tahun 1858. Air dari mata air lalu ditampung di dalam tangki air dan kemudian dialirkan melalui jaringan pipa ke berbagai titik di area ziarah. Peziarah dapat mengakses air ini secara gratis melalui serangkaian kran yang tersedia di dekat gua. Di sini mereka dapat minum airnya, mencuci muka, atau mengisinya ke dalam botol atau wadah untuk dibawa pulang. Tempat ziarah Bunda Maria dari Lourdes. Tempat ini tidak hanya gua, tetapi juga basilika, mata air Bernadette, menawarkan kekayaan sejarah dan spiritual untuk dijelajahi. Meskipun sangat ramai dengan peziarah dari seluruh dunia, situs ini berhasil mempertahankan aura spiritualnya. Secara keseluruhan, kesan dari Gua Maria Lourdes adalah pengalaman yang kaya akan spiritualitas, membangkitkan rasa syukur, harapan, dan kedamaian mendalam di hati para pengunjungnya, menjadikannya destinasi ziarah yang tak terlupakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini.